Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Kairunila dengan NIM 19110042. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP PGRI Bojonegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Yang pertama, pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah suatu proses manusia dalam memperoleh kemampuan untuk pemahaman dan pengelolaan kata-kata dengan tujuan untuk berkomunikasi. Pemerolehan bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya, atau biasa disebut bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak mempelajari bahasa keduanya setelah memperoleh bahasa pertamanya. Bahasa yang diperoleh biasanya berupa vokal seperti pada bahasa lisan atau manual seperti pada bahasa isyarat. Pemerolehan bahasa biasanya merujuk pada pemerolehan bahasa pertama yang mengkaji pemerolehan anak terhadap bahasa ibunya, dan bukan pemerolehan bahasa keduanya yang mengkaji pemerolehan bahasa terhadap bahasa tambahan oleh anak-anak atau orang dewasa. Pemerolehan bahasa. Ada dua pengertian mengenai pemerolehan bahasa. Yang pertama, pemerolehan bahasa mempunyai permulaan yang mendadak atau tiba-tiba. Yang kedua, pemerolehan bahasa mempunyai suatu permulaan yang gradual, yang muncul dari prestasi-prestasi motorik, sosial, kognitif, dan pralinguistik. Pemerolehan bahasa yang pertama. Pengertian pemerolehan bahasa yang pertama menurut Ali. Menurut Ali, bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak awal hidup. Melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga, masyarakat, lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa pertama merupakan suatu proses awal yang diperoleh anak dalam mengenal bunyi dan lambang yang disebut bahasa. Yang kedua adalah pengertian indrawati dan oktarina. Apabila dalam suatu proses awal menunjukkan pemahaman dan penghasilan yang baik dari keluarga dan lingkungan bahasa yang diperolehnya, proses pemerolehan bahasa selanjutnya akan mendapatkan kemudahan. Tahapan-tahapan bahasa ini memberikan pengaruh yang besar dalam proses pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa adalah suatu pemahaman yang menghasilkan produksi bahasa pada diri anak melalui beberapa tahap, mulai dari meraba sampai fasih berbicara. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Yang selanjutnya adalah pemerolehan bahasa kedua. Untuk pengembangan kompetensi dalam bahasa kedua dapat dilakukan dengan belajar bahasa. Anak-anak memperoleh bahasa, sedangkan orang dewasa hanya mempelajarinya. Akan tetapi, ada hipotesis bahwa pemerolehan bahasa menuntut bahwa orang-orang dewasa juga memperoleh bahasa. Kemungkinan memungut bahasa tidaklah hilang pada masa puber. Orang-orang dewasa juga dapat memanfaatkan sarana pemulihan bahasa alamiah yang sama seperti yang dipakai anak-anak. Pemerolehan merupakan suatu proses yang amat kuat pada orang dewasa. Yang selanjutnya adalah perbedaan pemerolehan bahasa. Yang pertama, pemerolehan memiliki ciri-ciri seorang anak sebagai penutur asli, sedangkan belajar bahasa adalah pengetahuan secara formal. Cara memperoleh bahasa, pemerolehan secara bawah sadar, sedangkan pembelajaran sadar dan disengaja. Yang selanjutnya, pemerolehan bahasa kedua seperti memungut bahasa kedua, sedangkan pembelajaran mengetahui bahasa kedua.
Pemerolehan mendapat pengetahuan secara implisit, sedangkan pembelajaran mendapat pengetahuan secara eksplisit. Pemerolehan tidak membantu kemampuan anak, sedangkan pembelajaran menolong sekali. Yang selanjutnya adalah cara pemerolehan bahasa kedua, dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama, pemerolehan bahasa kedua secara terpimpin. Yang dimaksud pemerolehan bahasa kedua secara terpimpin adalah pemerolehan bahasa kedua yang diajarkan kepada pelajar dengan menyajikan materi yang sudah dipahami. Materi bergantung pada kriteria yang ditentukan oleh guru. Strategi-strategi yang dipakai oleh seorang guru sesuai dengan apa yang dianggap paling cocok bagi siswanya. Yang selanjutnya, pemerolehan bahasa kedua secara alamiah. Yang dimaksud pemerolehan bahasa kedua secara alamiah adalah pemerolehan bahasa kedua atau bahasa asing yang terjadi dalam komunikasi sehari-hari, bebas dari pengajaran atau pimpinan atau gurunya. Tidak ada keseragaman cara. Secara individu merupakan memperolehan bahasa kedua dengan cara sendiri-sendiri. Interaksi menuntut komunikasi bahasa dan mendorong pemerolehan bahasa. Dua ciri penting dari pemerolehan bahasa kedua secara alamiah atau interaksi spontan ialah terjadi dalam komunikasi sehari-hari dan bebas dari pimpinan strategis yang sengaja. Yang selanjutnya, tahapan pemerolehan bahasa. Tahapan pemerolehan bahasa yang pertama adalah anak kurang dari 1 tahun. Di tahap ini, anak belum dapat mengucapkan kata-kata, belum menggunakan bahasa dalam arti yang sebenarnya, dapat membedakan beberapa ucapan orang dewasa. Itu menurut Aimas lewat Gleason dalam Zuhdi. Ya. Yang selanjutnya adalah anak usia 1 tahun. Pada anak usia 1 tahun, anak mulai bisa mengoceh. Mengoceh yang dimaksudkan adalah bermain dengan bunyi, bermain dengan jari-jari tangan dan kakinya. Perkembangan pada tahapan ini disebut pralinguistik. Ketika bayi dapat mengucapkan beberapa kata, mereka memiliki ciri-ciri. Yang selanjutnya pada bayi usia 1 tahun, perkembangannya adalah perkembangan universal. Perkembangan ini adalah bentuk ucapan hanya kata sederhana, mudah diucapkan dan memiliki arti konkret, biasanya berupa nama benda, kejadian, atau orang-orang di sekitar anak. Yang selanjutnya adalah tahapan anak mulai mengenal semantik atau pengenalan makna. Kemudian, tahapan pemerolehan bahasa pada anak usia 2 tahun. Di sini, anak mulai mengetahui kurang lebih memiliki 50 kosakata. Kebanyakan mulai mencapai kombinasi 2 kata yang dikombinasikan dalam ucapan-ucapan pendek, tanpa kata penunjuk, kata depan, atau bentuk lain yang seharusnya digunakan. Anak mulai mengenal bagaimana makna kata, tetapi tidak dapat menggunakan bentuk bahasa yang menunjukkan jumlah, jenis kelamin, dan waktu kejadian peristiwa. Di tahapan anak usia 2 tahun, anak juga mulai dapat membuat kalimat-kalimat pendek. Yang selanjutnya adalah tahapan pemerolehan bahasa pada anak di usia taman kanak-kanak. Di sini, anak mulai memiliki dan memahami sejumlah kosakata, mampu membuat pertanyaan-pertanyaan, kalimat majemuk, dan berbagai bentuk kalimat. Dapat berbicara dengan spontan dengan orang tua dan gurunya. Yang selanjutnya pada sekolah dasar, peningkatan perkembangan bahasa, baik bahasa lisan menuju ke bahasa tulis. Yang selanjutnya adalah peningkatan perkembangan penggunaan bahasa. Yang keenam adalah tahapan pemerolehan bahasa pada masa remaja.
Pada masa remaja, penggunaan bahasa yang khas sebagai bagian dari terbentuknya identitas diri merupakan usia yang sensitif untuk belajar bahasa. Dan yang terakhir adalah tahapan pemerolehan bahasa pada masa dewasa. Terdapat perbedaan-perbedaan yang besar antara individu satu dengan yang lainnya dalam perkembangan bahasa sesuai dengan tingkat pendidikan, peranan dalam masyarakat, dan jenis pekerjaan. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Untuk lebih lanjutnya bisa dibaca sendiri di PowerPoint. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah penulisan. Dan tugas ini dikerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Sutrima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.